pesan belum? Atau Sudah, Pak. sudah? Yang belum bentar lagi makan siang nih, nanti kelaparan. Belum, Mem, belum. Yang belum makan dulu. Sambil dimatikan tapi kameranya ya, nanti Mem pingin pula. Oke, ini enggak apa-apa lah ya, kita mulai ya, karena sudah jam 10:02. Nanti sambil jalan teman-teman yang masuk, karena kan kita nggak langsung materi ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau bantu Mem mimpin berdoa ya? Ada yang berani nggak mimpin berdoa? Seperti di kelas. Steven, oke, Steven boleh, silakan. Kristen, Mem. Oh, nggak apa-apa. Kita tidak memandang agama, jadi kan berdoa sesuai ajaran agama masing-masing ya. Ini nggak mesti pakai Islam atau Kristen, kita semua sama ya. Oke. Silakan Steven. Mila, kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Boleh buka kameranya dulu supaya Mem bisa lihat wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya ini. Karena tertutup semua kameranya, kita foto dulu ya. Masih mukanya muka ini ya, muka baru-baru habis mandi mungkin karena mau vikon baru mandi. Hafizah, Zilka, Raja, Muhammad Aldi dan lainnya, kita buka dulu kameranya ya. Kita kan sudah lama tidak berketemu, malah belum pernah ketemu lagi mungkin ya. Jadi buka dulu kameranya supaya Mem bisa lihat wajah-wajah cantik kalian. Nggak usah malu-malu karena kita bukan kucing. Silakan. Yusro, Habibi, Al-Faik, Firas. Oh iya, bentar. Mana? Mem tunggulah. Nggak bisa, berat. Ya. Tunggu ya. Mari kirim. Mem screenshot dulu ya. Oke, tunggu kita ya maksimum. Tutup garal lagi semua. Oke, yang lagi di jalan enggak apa-apa. Yang lagi di jalan enggak apa-apa, ditutup aja kameranya ya. Nah, oke, kita sebelum mulai seperti janji Mem. Iya, Anissa? Bisa buka kamera. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting stay tune ya di sini. Oke, seperti janji Mem, sebelum kita mulai materi hari ini, kita ada kedatangan ya. Kedatangan dua orang sebenarnya, dua orang tamu. Yang satu guru matematika SMP 7, yang satu dosen di Universitas Negeri Jambi ya. Mungkin di Google Classroom-nya Nanda pada baca Rohati gitu ya.
terus dinilai oleh Rohati gitu ya. Kok tiba-tiba muncul? Nah itu ya Steven, bener? Bingung nggak tiba-tiba kok ada? Ya, betul. Iya, nah supaya lebih tahu siapa Ibu Rohati, mempersilahkan langsung ya kepada Bu Rohatinya supaya kalian lebih kenal. Terus mungkin ada yang mau Bu Rohati sampaikan, jadi nanti bisa Bu Rohati sampaikan, dan mungkin ada yang mau ditanyakan sama Anda semua, silakan nanti ditanyakan kepada Bu Rohati langsung. Kepada Bu Rohati, waktu dan tempat kami persilakan. Bibi ganteng. Wah, iya. Baik, terima kasih Bu Penny. Terdengar ya suara saya? Terdengar Bu. Ayo ya. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, berarti kalau yang suaranya semangat itu sepertinya sudah sarapan pagi ya. Kalau yang belum, kayaknya belum tambah sarapannya ya. Masih baru sarapan bubur ayam kayaknya. Belum sarapan nasi uduk kayaknya. Baik, terima kasih Bu Penny atas kesempatannya. Salam hormat saya untuk Bu Penny yang luar biasa ya, mengajar di tengah pandemi seperti ini, bisa mengumpulkan anak-anak semuanya, adik-adik semuanya ya dalam kondisi yang insya Allah berkah. Dan saya mau menyapa juga ada Bu Kodari, ya Bu Kodari cantik sekali hari ini. Bu Kodari ini juga teman saya, gitu ya, teman, sahabat, adik, gitu ya, dan mahasiswa. Gitu ya. Dengan Bu Penny juga deket banget, gitu kan. Ketika Bu Penny masih kuliah dulu ya Bu Penny ya. Jadi dulu Bu Penny itu adalah adik kelas Ibu. Kalau Ibu Kodari itu adalah mahasiswa Ibu. Tetapi kita bersahabat gitu ya, saling bersama-sama, saling support ya, saling belajar gitu. Ibu banyak belajar dari Bu Penny dan Bu Kodari. Selamat pagi semuanya adik-adik ya, yang mungkin masih di jalan nggak apa-apa. Sambil ya Bu Penny ya yang lagi di jalan, atau mungkin yang belum bisa buka kamera karena lagi makan nasi uduk, nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa menyimak dengan baik gitu ya kegiatan kita hari ini. Nah, mohon maaf, mohon izin ya Ibu nyemplung ke Google Classroom adik-adik dengan seizin Ibu Penny gitu ya, ketemu sama Stephen ya. Kemarin udah sempet lihat coret-coretan kertas Stephen. Nanti berharap bisa ketemu langsung ya sama Stephen, sama Galuh, sama Sakira ya, semuanya udah mulai menghafal nama-nama adik-adik ini, bagus-bagus ya, nama anak-anak milenial gitu ya, cakep-cakep semuanya gitu. Nah, mungkin perkenalan sedikit, Ibu sekarang ini menjadi staf pengajar di Universitas Jambi. Ya, nanti mudah-mudahan ada yang Bu Penny, Bu Kodari, ada yang dari SMP 7 yang mungkin nanti kuliahnya di Unja dan mengambil jurusan matematika atau pendidikan matematika. Mudah-mudahan ya, nanti kalau ada yang mengambil jurusan matematika atau pendidikan matematika, insya Allah nanti kita bakal bertemu ya. Nah, sekarang saya lagi belajar sama seperti adik-adik. Lagi sedang menjadi siswa kembali ya, karena lagi belajar. Sebenarnya belajarnya harusnya di Bandung, cuma karena kondisi pandemi, jadi belajarnya sama juga seperti adik-adik, belajar online. Nah, jadi adik-adik tidak merasa sendiri ya, kita sama-sama menjadi siswa. Dan insya Allah sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti saya bisa menggali pengalaman adik-adik, dan adik-adik juga kalau misalnya ada yang mungkin bisa saya bantu ya terkait mungkin pembelajaran, tidak hanya mungkin pengulangan nanti ya Bu Penny ya, materi-materi lain yang mungkin bisa kita saling belajar, nanti sama-sama kita bisa diskusi. Mungkin nanti saya bisa izin kalau misalnya adik-adik butuh diskusi gitu ya, nanti nomor HP nanti saya bisa di-sharing sama Bu Penny ya. Saya bisa diskusi via WA, via
video call gitu ya. Nah, milenial seperti ini ya, kita bisa berkomunikasi. Itu mungkin saran dari saya. Mungkin ya adik-adik semuanya, anak-anak semuanya ikut ya di kelas kalian, ya, menyimak begitu ya, mendengarkan, belajar bersama dengan Bu Penny dan Bu Kodari. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi Bu Penny. Saya kembalikan ke Bu Penny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bu Rahati. Mungkin sebelum mulai pada Bu Kodari, nggak apa-apa perkenalan sedikit ya supaya tahu kan, karena mungkin anak-anak udah dengar juga nama Kodari ya. Jadi saya persilakan pada Bu Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya mungkin sebagian sudah ada yang mengenal, sudah ada yang pas kelas sebelumnya belajar dengan saya ya, Bu Penny. Ya saya guru matematika di kelas 7 dan kelas 8. Untuk ya saya mahasiswa dari Ibu Rohati. Ibu ini, beliau ini sangat baik waktu kuliah, banyak membantu. Makasih banyak Bu ilmunya. Alhamdulillah. Ya mungkin cukup sekian perkenalannya, karena mungkin ada sebagian yang udah tahu juga. Ya, saya kembalikan ke Bu Penny. Oke, terima kasih pada Bu Kodari. Nah, Ananda semua kita mulai ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, mau ice breaking sedikit, cerita tentang katak. Sudah ada nggak yang pernah dengar cerita tentang katak? Belum ada? Kalau belum, belum. Iya, kita mau ambil pelajaran dari beberapa ekor katak. Bentar ya, mem share screen dulu ya. Oke, udah mulai muncul screennya? Sudah. Oke, ya. Jangan matematika melulu, jadi harus ada sedikit refreshing ya. Ini ada tentang kata kecil. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang berlomba-lomba. Nah, mereka lomba apa? Mereka berlomba tujuannya mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Oke, sebelum Mem lanjutkan, nanti Mem minta kalian ambil hikmah dari cerita ini ya. Selanjutnya, perlombaan pun dimulai. Tak satu pun penonton benar-benar percaya pada kata-kata kecil tersebut bisa berhasil mencapai puncak. Terdengar ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau ada juga yang bilang tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Kata-kata kecil pun mulai berjatuhan satu persatu, kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Terlalu susah, tak seekor pun akan berhasil. Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah, tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tidak kenal menyerah. Dia tidak kenal menyerah kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak yang kecil begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seekor peserta bertanya, "Bagaimana cara katak berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan?" Nah, Mem tanya, ada nggak yang tahu bagaimana katak itu bisa sampai ke tujuan padahal yang lain nggak bisa? Ada yang bisa jawab? Jangan matematika terus Mem tanya. Ada yang bisa kira-kira?
Gabias? Ya, terus semangat Bu, pantang menyerah Bu. Oke, baik sekali Gabias, terima kasih. Ada yang lain tambahan selain semangat, pantang menyerah itu sangat penting ya. Ada lagi nggak? Neni Sakira, Devi, dan kemauan. oh Galuh, iya. Kita harus punya niat dan kemauan. Jadi kalau nggak mau, sudah nggak ada niat mengerjakan matematika atau belajar matematika, insya Allah tidak akan bisa selesai walaupun soalnya mudah. Nah, tapi pada cerita ini ternyata katak itu dia, Mem tampilkan dulu. Ternyata kata itu tuli. Nah, ternyata dia tuli. Sekarang Mem tanya sedikit saja dari cerita tadi. Ternyata kataknya tuli. Ada nggak yang bisa ambil kesimpulan atau hikmah atau nasihat dari hal tersebut? Kenapa yang ditunjukkan katak tuli? Kenapa nggak katak yang tidak tuli tapi punya semangat yang tinggi? Ada yang bisa ambil nasihat? Oh, ini kenapa tuli? Kenapa nggak yang lain atau gimana? Oh, ini sepertinya ya Gabias? Ya, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain Bu. Oke, benar. Yang membuatnya gagal. Oke. Oke, Gabias tadi benar sekali ya, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain yang membuat dia gagal. Jadi ada kata-kata terakhirnya membuat dia gagal. Tadi Galuh juga mau menambahkan? Galuh? Tidak jadi? Di balik kekurangan ada kelebihan memang. Oke, benar sekali. Di setiap kekurangan itu ada kelebihan. Terima kasih pada Gabias dan Galuh ya. Kita ambil dua hikmah dari cerita tadi. Yang pertama ketika tuli ya, tadi kata Gabias kita nggak perlu mendengar kata orang lain. Tapi ada kata terakhir yang Gabias sampaikan, yaitu kata-kata yang tidak mendukung kita, yang tidak mendorong kita, yang tidak membuat kita bersemangat. Jadi tidak semua kata-kata itu tidak kita dengar ya. Jadi ada kata-kata yang harus tidak kita dengar ketika itu membuat kita tidak bersemangat. Tapi kalau kata-kata itu membuat kita jatuh, tidak bersemangat, lebih baik kita menjadi tuli dan jadikan itu kekurangan itu menjadi kelebihan kita seperti yang disampaikan Galuh. Untuk gimana nanti ya kita lanjutkan sesi berikutnya karena waktu sudah 10.20. Nah, kita lanjut ke materi. Ada yang tahu materi hari ini? Tentang apa? Pola bilangan. Iya, pola bilangan. Sudah Mem share ya materinya dan videonya. Nah, sebelum ke pola, kita harus ke ini dulu. Pengurangan bilangan bulat. Karena kalau tidak bisa mengurangkan, nanti tidak bisa mengerjakan bagaimana cara untuk pola itu. 3 kurang 2, ada yang tahu nggak berapa? Tahu. Oh, screen-nya belum nampil ya? Belum. Oh, belum, bentar, Mem tampilkan dulu, lupa Mem. 3 kurang 2 berapa? 1. Oke, Tuku benar. 3 dikurang negatif 2? Sambil menunggu screen-nya muncul. Ada yang tahu? 5, siapa yang jawab? Zayan ya? 3 kurang negatif 2, iya. 3 kurang negatif 2, 5 ya. Kenapa Steven? Tunggu ya. Oke, sudah muncul screen ya? Ini positif 5. Positif 5, iya. Screen-nya sudah muncul belum? Oke, kita isi tadi ya, ini 1. Yang kedua tadi berapa? Sudah. Yang kedua 3 kurang, oke. Negatif 2 kurang 3 berapa? Minus 5. Diuji lagi, negatif 5 benar? Yang lain? Negatif 5, iya. Jangan diukur terus, yang lain mana nih? Negatif 2 dikurang negatif 3? Berapa Julia?
1, iya. Nah, ini dasar kita untuk menentukan selisih, ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Seperti biasa, kita punya kesepakatan kelas kita. Nih, kita tampilkan. Nah, ini yang harus Mem ingatkan nih lagi kesepakatan kita ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah belum mengumpulkan tugasnya tepat waktu? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sangat cepat sekali, baru berapa hari kumpul. Refleksi sendiri ya, sudah atau belum? Nah, yang bagi yang belum, Mem harapkan kumpulnya tepat waktu, dan Mem harap ikutkan Gimit karena kan kita paling hanya 1 kali dalam 1 bab. Dan kalau bisa mengaktifkan kamera. Terus 1 lagi, kita pakai ini ya, baju sekolah ya, biar agak-agak rapi nanti di Gimit selanjutnya ya, Steven ya. Oke. Kemudian kalau tidak penting kita matikan mikrofon. Jika ada yang bertanya atau menanggapi, kalau bisa raise hand ya. Jadi ketika Mem nggak kelihatan siapa yang mau nanya, Mem bisa lihat, oh ini ternyata raise hand. Walaupun tidak dapat giliran karena waktunya kita lanjut berikutnya, tidak masalah. Berarti Mem tahu kalian ada mau bertanya atau menanggapi. Kemudian saling menghargai pendapat ketika teman bicara atau mendengarkan ya. Itu kesepakatan kita yang akan selalu Mem ingatkan setiap kita Gimit. Nah, tujuan pembelajaran kita itu menentukan suku berikutnya dari barisan aritmatika, kemudian menentukan jumlah suku ke n barisan aritmatika. Nah, ini sudah ada pengertian barisan aritmatika. Ada yang tahu pengertiannya? Ada yang masih ingat? Barisan aritmatika itu yang seperti apa? Nggak ada yang ingat? Bedanya atau oke, Briana, silakan Briana. Silakan Briana. Briana angkat tangan. Barisan adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Oke, benar sekali ya. Barisan aritmatika itu barisan memiliki beda atau selisih yang sama. Jadi kalau beda atau selisih yang sama, dia adalah barisan aritmatika. Selanjutnya kita cek berikutnya, ada istilah apa lagi? Ini kita tampilkan dulu. Oke, kita lihat. Seperti yang disampaikan Briana tadi, barisan aritmatika itu barisan yang memiliki beda atau selisih. Nah, beda itu atau selisih diperoleh dengan mengurangkan suku kedua dengan suku pertama, suku pertama dengan suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Oh, enggak muncul ini. Bentar ya, loadingnya lama. Oh, ini sudah jumlah suku KN. Sorry. Bentar ya. Harap maklum kalau ini ya virtual, kadang jaringan agak lemot. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Oke. Kita lihat contohnya. Benar nggak nomor 1 itu barisan aritmatika? Ada yang tahu? Siapa? Kemas. Oke, benar. Kenapa Kemas merupakan aritmatika? Karena bilangan tersebut sama-sama ditambah 3, Mem. Oke, ditambah 3. Benar sekali. Terima kasih pada Kemas. Selanjutnya, yang nomor 2, aritmatika atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Bukan. Siapa Tauku? Bukan. Kenapa Tauku? Iramanya tidak sama, Mem. Oke, berapa iramanya itu? 2, 23, 19, 15, 11. Oke, 23 ke 19 ditambah atau dikurang? Dikurang. Kurang berapa? Kurang berapa? Boleh dijawab, dibantu jawab oleh yang lain? Dikurang 4. Oke. Selanjutnya 19 ke 15? Kurang 4. Kurang 4 juga. 15 ke 11?
Kurang 4 juga. Oke, sekarang Mem balik tanya, aritmatika atau bukan? Aritmatika. Iya, aritmatika. Jadi kita cek kalau bedanya sama, walaupun dia positif atau negatif, dia tetap aritmatika. Yang penting sama selisihnya. Selanjutnya kita harus tahu istilah UN itu suku ke N. Kemudian SN itu jumlah. Ketika UN kita berbicara barisan, ketika jumlah atau SN kita berbicara deret ya. Contohnya, kita buat U10 berarti suku ke 10. Kalau kita buat S15 berarti jumlah 15 suku pertama. Di sini yang N ini diganti dengan angka, tergantung suku berapa yang ditanya. Oke, ini yang ke poin selanjutnya. Nah, Mem ingin kalian bisa menentukan rumus suku ke N tanpa menggunakan rumus UN, karena pada umumnya guru memberikan itu. Mem ingin kalian menggunakan penalaran kalian, logika kalian. Ketika kamu bisa menggunakan ini dalam waktu 2 detik aja kalian bisa. Kita coba dulu ya, tes. Contoh, kita gunakan tetap barisan yang tadi. Kita tahu polanya plus 3 ya. Enggak muncul ya. Nah, seperti yang di video Mem sampaikan, ketika selisihnya 3 atau bedanya 3, berarti UN-nya kita tulis berapa? Ada yang tahu? 3N. Oke, benar TUku, kita tulis 3N. Selanjutnya kita gunakan suku keberapa untuk mengecek ditambah atau dikurang? Kita gunakan suku keberapa? Sebaiknya boleh. Oke, Denis, Gabias menjawab suku pertama. Sebenarnya boleh suku kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi kenapa kita gunakan suku pertama? Ada yang tahu alasannya? Karena bilangannya kecil, Mem. Benar sekali, Denis, benar sekali. Karena bilangannya kecil. Mem tanya, ketika kalian mengalikan 3 kali 1 hasilnya berapa? Bilangan itu. Iya, bilangan itu sendiri atau 3. Kalau Mem bilang 3 ya. Berarti 100 kali 1 juga 100. Iya, karena angka 1 jika kita kalikan dengan bilangan apapun, maka hasilnya bilangan apapun akan menjadi bilangan di itu sendiri ya. Jadi kita gunakan 1. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak gimana cara mencari yang di dalam kurung ini? Di dalam kurung salah. Di tanda persegi ini. Ada yang tahu? Dikurang, Mem. Dikurang berapa tuku? Dikurang 1. Apa yang dikurang 1? Suku pertama, Mem. Suku pertama. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 2. 3 Bu dikali 1. 3 dikali 1. Oke, bentar ya. Enggak apa-apa, tuku tadi 3 tuku. Bagaimana caranya supaya mendapat menjadi 2? Bagaimana? 3 dikurang 1. Dapat 3 dari mana? 3 dari 3N, Bu. Dari 3N. N-nya 1 ya? Berarti 3 kali 1. Oke, benar sekali Gabias ya. Enggak apa-apa, Tuku sama Gabias saling melengkapi. Jadi tadi kata Gabias, kita juga tadi bilang kita gunakan suku pertama. Berarti 3 kali 1 itu 3. Jadi tadi Gabias bilang 3 dikurang 2 ya? 3 kurang berapa? Oh iya, benar. 3 dikurang 1. Untuk apa itu Gabias? Supaya bisa mendapatkan suku pertama. Iya, suku pertamanya 2. Jadi kita kurang 1. Jadi UN-nya kita lengkapi menjadi 3N kurang 1. Maaf, itu turun ke bawah ya. Itu UN sama dengan 3N kurang 1. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak, Mem. Oke, kita lanjut. Yang kedua, aritmatika atau bukan? Iya, aritmatika. Oke, Mem mau minta dari Dewi. Tadi Dewi menjawab. Selisihnya tadi sudah kita bahas, negatif 4. Berarti UN-nya berapa, Dewi? Sorry. 4N, Mem. Negatif 4N ya, nggak boleh 4N aja, negatifnya disebutkan. Karena ketika selisihnya negatif, berarti UN-nya kita harus sebutkan juga negatif 4N. Oke, yang lain ada pertanyaan?
juga, Mem. Oke, kita lanjutkan. Kita tentukan isi kotak merah. Siapa yang bisa jelaskan selain Gabias? Nggak ada? Kita gunakan suku pertama ya, 23. Min 4 sama dengan min 4 kali 1. Berarti min 4 ditambah atau dikurang supaya dapat 23. Oke, ditambah berapa Julia? 27, benar sekali. Terima kasih Julia ya. Berarti kita lengkapin UN-nya jadi berapa? Ada yang tahu? UN sama dengan? Oke. Negatif 4, Mem. Julia negatif 4N Tambah Oke. 27. tambah 27 ya. Ya Denny, terima kasih. Nah, jadi ketika mencari UN, kamu gunakan suku pertama, itu lebih mudah. Nanti Mem akan ngecek kamu paham atau enggak. Kita lanjut dulu ya, nomor 3. Tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan pada nomor 2. Nomor 2 itu negatif 4N tambah 27. Berarti N-nya diganti dengan berapa kalau ditanya suku ke-10? N-nya diganti 10. Oke, benar sekali Tuku. N-nya ganti 10, berarti negatif 4 dikali 10 ditambah 27. Berapa? Negatif 40 tambah 27. Negatif 13, Bu. Negatif 13. Terima kasih Gabias. Oke, ini ada pertanyaan dari 1, 2, 3? Tidak. Oke. Selanjutnya, kalian lihat untuk mendapatkan 1 ini, negatif 1 ini, kamu mengurangkan 2 kurang 3. Makanya UN-nya sama dengan 3N kurang 1. Ketika di sini kamu dapat 27, dapat dari mana? 23 dikurang negatif 4. Berarti ruas kiri kamu kurangin dengan ruas kanan supaya mendapatkan konstanta di sini atau konstanta di sini. Paham? Kita lanjut. Mem harap bisa cepat. Kalau kamu melatihnya di rumah ya, nanti kamu akan bisa. Kamu lihat 1, 4, 7, 10, 13 bilangan aritmatika atau bukan? Barisan aritmatika atau bukan? Aritmatika, Mem. Oke, aritmatika. Berapa selisihnya? Ditambah 3, Mem. Oke, tambah 3. Sorry. Kalau tambah 3 berarti UN-nya berapa? 3N. 3N. 3N, Mem. Lanjutannya, 3N ditambah atau dikurang? Supaya dapat 1. Tambah, Mem. Tambah berapa? Tambah, Mem. Kurang. Tambah atau kurang, Tuku? Oke, Denis? Denis atau Kemas yang mau jawab? Dikurang, Mem. Oke, Denis dikurang. Oke, Kemas dikurang juga. Dikurang berapa? Siapa yang bisa jawab? Dikurang 2. Oke, Tuku benar. Kemas juga benar. Jadi, ketika kamu menggunakan ini akan lebih mudah. Kamu tahu selisihnya adalah 3. Berarti ini adalah 3N. Supaya dapat 1, 3 kurang berapa? 3 kurang 2. Dalam waktu 2 detik kamu akan bisa menyelesaikan ini. Tapi kalau pakai rumus suku ke N, insya Allah lebih lama. Makanya Mem lebih suka mengajarkan menggunakan ini. Yang nomor 5, ada yang bisa jawab? UN-nya berapa? Selisihnya dulu, selisihnya berapa? 13? 4. Berarti UN-nya berapa? Siapa yang bisa jawab? UN-nya tambah 4, Bu. Berapa Gabias? Tambah 4. 4N tambah 4. Oke, kita tanya dulu yang lain Gabias ya. Karisma? 4N tambah 3, Mem. Kemas 4N tambah 3. Tadi Gabias 4N tambah 4. Kemas 4N tambah 3. Ada yang lain nggak? Atau yang jawabannya Mem kami yakin antara Gabias dan Kemas yaitu 4N tambah 4 dengan 4N tambah 3, kami yang benar 4N tambah sekian. Ada yang mau melengkapin satu orang lagi? Tidak ada? Oke, jawaban yang benar berapa kira-kira?
4N tambah 3 atau 4N tambah 4? 4N tambah 3, Bu. Oke, Gabias 4N tambah 3 ya. Iya, Briana juga 4N tambah 3. Jadi 4N tambah 3 karena 4 tambah berapa yang hasilnya 7, yaitu tambah 3. Untuk nomor 6, selisihnya berapa? Kurang 3. Oke, benar Karisma. Kurang 3. Kemas juga benar. Berarti UN-nya berapa? Ada yang tahu? Minus 3N. Minus 3N sampai selesai. Tambah atau kurang berapa? Ayo. Kalau bilangan bulatnya bagus, penjuman pengurangannya insya Allah cepat. Ayo, ada yang bisa? Negatif 3N tambah atau kurang ya? Ini bilangan bulatnya yang harus diperbaiki nih penjumlahan pengurangannya. Kalau enggak bisa dipikir atau dibayangkan, silakan dicoret-coret di buku. Tambah 28, Bu. Tambah 28 ya Gabias. Yang lain ada? Jawaban yang lain? Gabias terus nih. Mem nggak tahu jawaban Gabias benar atau salah. Yang lain gimana? Berapa jawabannya? Cuma Gabias yang tahu. Tambah 28, Mem. Tambah 28. Iya, benar ya. Iya, Mem, tambah 28, Mem. Iya tuh, 28. Jadi jawaban kalian benar semua. Intinya adalah di pengurangan bilangan bulat. Kalau kamu bisa pengurangan, insya Allah ini dalam waktu 2 detik selesai kamu kerjakan ya. Karena tadi pasti lamanya di 25 dikurang negatif 3 berapa ya? Jadi lamanya di sana. Tapi insya Allah kalau sering berlatih akan lebih cepat. Ini lanjut satu lagi. 35 dengan 29 selisihnya berapa? Selisih 6, min 6, Bu. Min 6. Oke, jadi berapa Andra UN-nya? Min 6. Min 6 tambah atau kurang? 6 ditambah 2, 41. Karisma min 6 tambah 41. Hafizah juga min 6 tambah 41. 41. Ada yang lain? Oke, min 6 tambah 41. Berarti sudah semakin cepat, sudah semakin paham ya. Ya, jawabannya min 6 tambah 41. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Bisa ya, sudah? Udah lebih mantap ya, insya Allah. Gimana? Sudah bisa semua? Sebelum kita lanjut ke ketiga, oke, kalau gitu kita lanjut yang ketiga ya. Menentukan jumlah suku pertama. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga Mem lebih suka kalian tidak menggunakan rumus SN, karena rumus itu biasanya kalau di kurikulum Mem lihat di SMA. Jadi kita gunakan penalaran saja. Kita lihat contoh yang sederhana. Kok nggak muncul ya? Tuh, tidak muncul ya. Bentar. Sorry, agak error, jadi langsung ke sini aja. Nah, kurang besar ya? Iya, Mem. Iya, Mem. Kalau gitu enggak apa-apa lah, langsung Mem tampilkan aja ya fullnya. Karena kayaknya agak ada masalah. Oke, ini Mem tampilkan seluruhnya karena ada sedikit masalah di tampilan. Nah, ini tentukan 10 suku pertama dari barisan bilangan. Nah, kita ada, kamu punya kertas, kalau kamu lipat 2 pasti ujung-ujungnya ketemu nggak? Nih kertas ya, Mem lipat 2 pasti ujung-ujungnya ketemu, ujung ini ketemu. Nah, kita gunakan sifat ini, sifat melipat kertas. Ketika kita melipat kertas, ujung dan ujung ketemu, sama seperti barisan bilangan. Ketika kita lipat, ujung dan ujungnya juga akan ketemu. Kalau dia barisan aritmatika, kita bisa gunakan cara ini. Kita lihat.
Tunggu, baterai mem lowbat, mem cas dulu. Ya. Nah, seperti ini. 1 tambah 10 berapa? 11 kan? 2 tambah 9 berapa? 11 juga. 3 tambah 8 berapa? 11. Dan seterusnya nanti akan menghasilkan 11. Ada berapa pasang? Kalau dari 10 kamu pasangkan begini 1 1 1 1 1. Jadi ada berapa pasang? 5. Oleh sebab itu 11-nya itu ada 5 pasang. Berarti 11 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 55. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Paham semua? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak untuk SN? Oke, ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Untuk SN yang sederhana dulu? Nggak ada? Lanjut? Halo? Kok nggak ada respon nih? Lanjut, Bu. Oh ya, nanti kalau mem lanjut tiba-tiba mem nggak ngerti ya, mem bingung juga nanti. Kita lanjut ya. Ini kecil ya kalau digini kan? Kak Mem, bagus Kak Mem. Ah, gitu aja ya, supaya nggak repot mem bolak-balik. Nah, yang kedua, Mem. kelihatan Deoko? Ya? Mau tanya Mem, Ah, ya silakan Deoko, boleh bertanya. nomor 2 tuh hasil dapat 50 dari mana Mem? Oke, kita bahas ya. Kita bahas nomor 2 karena nomor 2 belum dibahas. Nah, ini nomor 2 dapat 50 dari mana? Kita lihat dulu. Ini ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 sampai 49. Ya, itu berarti ada 25 bilangan. Oke, setuju nggak 25 bilangan? Dari 1 sampai 49. Nggak usah dihitung, kamu hitung aja. Ada 1 sampai 50 tuh kan ada 50 bilangan. Bilangan genap pasti 25, bilangan ganjil pasti juga 25 separuhnya. Karena mereka ya saling melengkapi ya, separuh-separuh. Nah, selanjutnya langkahnya seperti tadi, kita gunakan seperti melipat kertas. Kita tambahkan 1 tambah 49 berapa hasilnya? 1 tambah 49 iya 50. 3 tambah 47 berapa? 50 juga. 5 tambah 45 berapa? 50 juga. 7 tambah 43 50 juga kan? Iya. Jadi khusus ini jika aritmatika itu kita gunakan, kita ibaratkan melipat kertas, kita akan menghasilkan bilangan yang sama berulang-ulang kali. Ya. Jadi kita bisa buat 50. 50 kali berapa? Kalau tadi enak 11 dikali 5. Karena di sini 11 kali 5 ya. Karena ada 5 pasang. 5 itu dari mana? Dari 10 bagi 2. Nah, yang ini kebetulan ada 25 bilangan. Nggak akan mungkin bulat, pasti 25 kita bagi 2. Jadi 50 kali 25 per 2. Nggak bisa 25 bagi 2 menjadi bilangan bulat. Kita bagi yang bisa dibagi, yaitu 50 dengan 2. Hasilnya 25 kali 25, yaitu 625. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya sampai di situ? Tentang nomor 2? Intinya sama. Enggak ya, intinya sama. Ketika kamu ketemu soal begitu, kamu gunakan seperti sifat melipat kertas. Kalau kita melipat, pasti anggotanya bagi 2. Jadi hasil yang kita jumlahkan kita kali dengan banyak anggota, kita bagi 2. Selanjutnya ini soal yang kamu ketemu ya di latihan 2. Nah, ketika ketemu soal ada gambar, tidak usah pusing. Kamu ubah dulu dalam bentuk angka. Pertanyaannya di sana adalah perhatikan gambar
di atas, tentukan persamaan untuk menentukan banyak korek api pada suku ke N. Jadi kalau ada pertanyaan persamaan, berarti dia rumus suku ke N. Gimana caranya? Kita lihat dulu korek api di suku pertama. Ini suku pertama ya. Korek api di suku pertama itu ada berapa? 4 mem. Ada 4. Berarti 4 bilangan pertamanya untuk suku pertama. Suku keduanya berapa? 7 mem. 7. Benar sekali Karisma. Suku ketiganya berapa? 10 mem. 10. Benar sekali Denis. Suku keempatnya berapa? 13 mem. 13. Jadi kita tuliskan 4, 7, 10, 13. Ini barisan apa? Persegi panjang kah? Persegi, segitiga, atau aritmatika? Aritmatika. Iya, benar sekali. Karena selisihnya berapa? Selisihnya 3. Iya, selisihnya 3. Langsung Mem kasih jawab. Selisihnya 3. Nah, sekarang gunakan penalaran kamu tadi atau pengetahuan kamu tadi. Berarti UN sama dengan berapa? 3N? Oke, yang lengkap. Jangan 3N aja. Kalau 3N aja salah, Mem salahkan jawaban kamu. 3N tambah 1 mem. Oke, Teuku 3N tambah 1. Denis 3N tambah 1. Oke. Benar sekali ya Denis Kemas, Teuku 3N tambah 1. Sampai nggak 1 detik kamu mikir UN-nya? Enggak mem. Enggak. Jadi ketika kamu nanti sudah mahir, ini seperti kamu menjam mata aja sudah tahu jawabannya berapa. Nah, pertanyaan kedua langsung dijawab tadi. Banyak korek api yang dibutuhkan untuk mendapatkan 30 persegi. Kamu lihat ketika suku pertama berapa persegi? 1 ya? 1, Yang kedua berapa persegi? 2, Yang ketiga? 3, Yang keempat? 3 persegi. 4. Berarti kalau ditanya 30 persegi berarti suku keberapa yang ditanya? Suku ke-30. Oke, benar sekali Teuku Kemas, terima kasih. Berarti suku ke-30. Berarti kita gantikan N-nya dengan berapa? 30. Karena tadi rumusnya 3N, berarti 3 kali 30 ditambah 1 berapa ya? 91 mem. Oke, terima kasih Teuku. Kita lihat. Iya. Soal terakhir. Tentukan 3 suku berikutnya dari 2, 4, 9, 18. Ini ada di latihan 3. Mungkin pada bingung, Mem. Soalnya salah enggak? Kalau matematika, kalau dia esai jarang sekali salah. Kalau pilihan ganda mungkin salah, tapi kalau esai itu sangat jarang sekali salah. Walaupun salah soalnya tetap ada jawabannya. Kalau kita kira salah ya, tapi tetap benar jawabannya ada. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak polanya berapa? Ini sebelum pola minta dulu. Ada nggak termasuk bilangan persegi? Persegi panjang kah? Segitiga kah? Barisan segitiga atau aritmatika atau apa? Ada nggak yang bisa kasih tahu? Atau ada ini bukan barisan yang tadi Mem? Ini khusus kayaknya Mem. Gimana? Kalau gitu Mem tanya lebih mudah. Selisihnya berapa? Persegi. Persegi kah? Persegi mem. Kalau persegi itu bagaimana? Ya mem. Teuku, barisan persegi itu bagaimana? Ya mem. Barisan persegi itu yang bagaimana Teuku? Masih ingat? Kalau namanya persegi itu pasti kayak kalau rumus ya, S kali S berarti S kuadrat. Atau kalau dia sisinya 1 berarti 1 kali 1 berarti 1 kuadrat. 2 kali 2 berarti 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Kira-kira ini bilangan persegi nggak? 2 ini. Iya mem. 2. Iya mem. Berapa kuadrat yang hasilnya 2? Ya mem. Ya mem. Yang bilangan bulat ya, bukan selain bilangan bulat. Bilangan bulat yang hasilnya, karena ini suku pertama, kalau kamu pakai bilangan persegi berarti ini harus 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1 mem. 1. Ini berapa? 1 mem. 2. 2. 2 mem. Oke.
Nggak masuk ya, itu yang pertama. Yang kedua masuk nggak kalau 2 kuadratnya 4? Kedua masuk, Mem. Yang ketiga masuk? Masuk. Masuk. Tapi karena di depan ada 2 dan 18, kira-kira jadi bilangan barisan persegi atau enggak? Ayo, jadi persegi atau enggak kalau begitu? Enggak, Bu. Enggak, Mem. Enggak, iya, karena ada 2 dan 18 itu tidak akan jadi barisan persegi. Kalau misalnya di sini 49 kemudian 16 masih bisa kita buat barisan persegi, tapi rumusnya khusus ya. Sekarang kita cek dulu bedanya. 2 ke 4 itu berapa? Tambah 2. Tambah 2, Tambah 2. 4 ke 9, Tambah 5. tambah 5, oke. 9 ke 18, Tambah 9. tambah 9. Oke. Selanjutnya ini nggak ada sama ya. Mem nggak ada sama. Cek lagi ke bawah. 2, 5, 9. 2 ke 5 itu tambah atau kurang? Tambah 3. Oke, tambah 3. 5 ke 9 tambah berapa? 5 ke 9. Tambah 9 tambah 4, Mem. Oke, tambah 4. Ada yang sudah sama belum bedanya? Belum. Tidak sama, Mem. Belum. Nah, ini bisa kita 3 ke 4 itu plus 1 ya. Jadi bisa kamu stop di sini di 3 ke 4. Kalau 3, 4 berarti lanjutannya berapa? Tambahan ke sini. 3, 4 berarti berapa polanya? Kalau tambah 1 lagi. 5, Mem. Iya, berarti loh, ini enggak selesai menulis berarti. Sorry. Enggak selesai menulis ya. Bentar ya, Mem lihat dulu. Oh, ternyata tidak Mem selesaikan ini. Ya. Jadi yang di sini tambah 5 ya. Kita buat ini tambah 5. Berarti 9 tambah 5 berapa? Ini tambah 5 ya. Mem buat dulu nih tambah 5. Di sini tambah 5. Berarti yang di atas tambah berapa? Tambah 5, Mem. Iya, di sini tambah 5. Yang di atasnya? Tambah 5, Mem. Tunggu nih ya, Mem tambahin dulu. Aduh. 14. Tambah 14 ya. Ini Mem buat ininya aja karena agak susah kalau lagi online. Ini berarti tambah 14 ya. Tambah 14. Ini Mem lupa tambahkan berarti nih. Ya, ini tambah 14. Di sebelah 18, Mem, ditambah Tambah 14 berapa? 32 ya. Oke. Nah, selanjutnya tambah 5 lagi nggak? Tambah berapa? 3, 4, 5 berapa lagi? 6. Berarti tambah 6 yang di atas. Yang ini 6. Berarti 20 ya. Oke. 20, Mem. Ini 6, berarti yang di sini 20, atasnya 20 ya. Berarti 32 jadi 52. oke. 52, Mem. Ini 20, berarti yang di atas 52. Kita tambah 52. Selanjutnya, berarti tambah 6 tambah berapa lagi? 7. Tambah 7. Oke, tambah 7. Berarti tambah 7 yang di atas berapa? 27. 27. Oke, kita tulis lagi 27. Berarti yang di atasnya berapa? 7. 7. Tambah 52. 52 tambah 27 berapa? 79, Mem. Oke, 79. Nah, sekarang udah paham ya? Ketika pola, kamu harus berpikir di luar kotak. Kalau seandainya, oh ini nggak ketemu, kamu cari pola-pola yang lain. Dia tidak mesti berurutan seperti yang di part 1 tuh ya. Bisa kita loncat. Nah, ternyata di sini bisa kita lihat, oh baru ketemu polanya ketika di sini 3, 4, 5, 3, 4, oh ini berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi yang mau Mem sampaikan, ketika kamu belajar pola, kamu harus berpikir di luar kotak. Jangan hanya melihat yang bisa kamu lihat aja. Kamu lihat dari berbagai sudut pandang. Ini seperti kehidupan ya, Ananda semua. Jadi matematika ini sangat dekat dengan kehidupan. Kita harus melihat segala sesuatunya itu dari berbagai sudut sehingga kita bisa melihat kebenaran yang ada. Kadang kebenaran itu tersembunyi, sama seperti yang tadi. Kalau dilihat Mem soalnya salah, tapi kita lihat lagi, kita runut, ternyata ada sesuatu di sana yang bisa kita lihat polanya.
Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tinggal 3 menit lagi nih. Ada pertanyaan juga? Ada. Ada. Oke, silakan. Giva bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Yang tadi itu ada rumus polanya enggak, Mam? Sebenarnya ada rumus polanya. Ada yang tahu? Kalau misalnya mau nyebutkan? Ada rumus polanya? Tunggu ya, rumus polanya mem ketik di. Kalau kamu mau gunakan rumus pola, ini biasanya mem kasih di kelas 9 untuk rumus polanya. Tunggu, mem ketik dulu ya supaya kalau kamu tanya rumus pola, tapi nanti pusing nggak kepala kamu? Kalau mem bisa aja. Gimana yang lain mau belajar rumus polanya atau nanti saja? Nanti saja, Mem. Iya, karena enggak keluar di ini nanti yang mau lebih lanjut nanti tanya sama mem aja, karena khawatir nanti otaknya meledak karena terlalu banyak yang masuk ke dalam otaknya ya. Karena itu perlu mem pahamkan 1 kali pertemuan untuk memahami materi itu. Nah, tidak ada pertanyaan lagi selain itu? Ada Mem, enggak ada. Oke. Mau kuis atau langsung refleksi aja? Atau langsung absen? Karena belum ada mem kasih absen ya. Mem kirim dulu absennya supaya nanti tidak lupa. Oke. Waktunya tinggal 3 menit. Kenapa? Kenapa Steven? Absennya di Google Meet. Mem kasih di seperti biasa di chat pesan ya, karena kalau di WA nanti siapa aja bisa absen. Mem tidak mau seperti itu. Tunggu ya. Tunggu, mem kirim dulu. Misalin dulu. Tuh, oke. Sudah masuk belum? Nah, sebenarnya mem ada nyiapin kuis, tapi karena waktunya tinggal sedikit, mem tidak boleh korupsi, takutnya nanti kamu ada kegiatan yang lain. Mau ditambah kuis atau enggak? Enggak, Mem. Oh enggak, udah kalau enggak apa-apa. Jadi jangan lupa absen. Kamu bisa lihat chatroomnya, mem tunjukkan di share screen ya. Nanti kalau ada yang belum paham, mungkin baru hari ini yang ikut kan ada mana mem? Nah, ini kita lihat di chatroom. Silakan diisi Google Formnya. Mana ya? Ini agak lemot jaringan mem. Sudah ketemu nggak ininya? Absennya? Udah jam 11 ini. Sudah bisa diakses absennya sama Ananda semua? Bisa diakses absennya Ananda? Tunggu. Bisa, Mem, bisa. Oke, yang bisa silakan langsung ya di chat room itu diisi. Jangan lupa nih belum ada yang masuk karena absennya tidak akan memasukkan di Google di WA group, hanya di Google Meet karena supaya mem tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak. Silakan diisi juga refleksinya. Nah, sambil mengisi ada yang mau mem sampaikan. Mem sudah upload latihan untuk persiapan ulangan ya. Di sana nanti bisa kamu pelajarin untuk persiapan ulangan. Kemudian latihan 3 itu ada 8 soal. Itu mem kasih waktu 2 minggu. Jadi bukan minggu depan ngumpulnya, tapi kalau lebih cepat lebih baik ya. Tapi kalau seandainya belum selesai boleh mem kasih waktu 2 minggu. Kemudian minggu depan siap nggak ulangan? Halo Ananda? Siap ya. Ulangannya seperti biasa di Google Classroom tapi di quizzes ya. Jadi waktunya terserah kalian. Tidak bisa 2 kali ulangannya, hanya bisa 1 kali. Jadi persiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti pas mau ulangan dipanggil mamanya suruh bantu ini bantu itu ya. Jadi harus benar-benar. Kenapa Stefan? Udah absen, Mem. Oh iya sudah absen ya. Jadi siapin waktunya.
Terserah kalian harinya hari apa untuk ulangan, yang penting kalian ulangan. Oke? Ada pertanyaan sebelum Mem tutup? Mem. Ini sudah ngasih untuk latihan ulangannya ya? Iya, untuk latihan ulangan sudah Mem kasih di Google Classroom. Itu bisa sampai 100.000 kali juga enggak apa-apa kamu kerjakan. Itu tidak terbatas, kecuali ulangan Mem terbatas kasih waktunya. Oke, sudah isi semua ininya? Jaringan Mem agak lemot nih, baru 19 orang yang masuk. Yang lain silakan. Ada yang belum bisa akses ininya? Absennya? Sudah, Mem. Sudah, alhamdulillah. Yang belum jangan lupa absen. Sudah, Mem. Iya, terima kasih Galuh. Mem screenshot sekali lagi ya. Halo Gabias, dengan Mama ya? Iya, Bu. Itu ada. Salam ya. Halo Ibu. Terima kasih udah nemani Gabias. Oke, ada pertanyaan nih, sudah 11:03, takutnya ada aktivitas yang lain? Gak ada, Mem. Tidak ada? Oke. Bu Rohati sama Bu Kodari ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Bu Rohati? Boleh tanya nggak? Oh ya, Giwam. Ada mau tanya apa, sayang? Nomor 7 penanggarannya kayak gimana? Itu Bu Rohati gimana? Apa nanti lewat WA aja nomor 7 atau mau dijelaskan? Silakan. Boleh, waktunya masih cukup nggak ini ya? Sebenarnya udah lewat tapi nggak apa-apa ya, Nanda, kita minta waktunya sedikit ya. Ya, Mem. Oke, terima kasih ya Nanda semua. Mohon maaf ya. Ya. Oke. Jadi sedikit ya Bu Penia dan Rana semua. Jadi yang pasti benar sekali apa yang disampaikan Bu Penny. Jadi kalau belajar matematika gitu ya secara umum atau mungkin pola bilangan secara khusus, adik-adik harus berpikir di luar kotak, harus melihat semuanya dari banyak sisi gitu ya. Nggak bisa ditambah atau dikali atau dibagi atau dikurang atau di zigzag loncat-loncat gitu ya, tambah terus kurang terus tambah lagi kurang lagi atau bagi kali gitu ya dan seterusnya. Nah itu semua bisa dilakukan kalau adik-adik sudah terbiasa. Itu saja kuncinya. Jadi konsepnya ala bisa karena biasa. Kalau kita sering ngotak-atik, insya Allah akan lebih mahir. Untuk nomor 7 itu ada lingkaran ya. Terus masing-masingnya, nah ini agak memang soalnya ini Ibu ambil dari buku ya. Nanti kalau mau belajar buku berbahasa Inggris yang memang khusus untuk berpikir, namanya berpikir high order thinking, berpikir tingkat tinggi ya. Jadi nanti adik-adik bisa melihat, jadi kan kalau di situ kan sebenarnya sudah ada angka ya ditentukan ya 1 sampai 9. Kemudian nanti di setiap ada kan ada berbentuk segitiga ya. Artinya ada yang ada 3 baris ya, begitu katakan. Ada yang ke atas ke 2, kemudian yang ke bawah yang sebaris, yang horizontal itu ada 1 baris kan. Nah masing-masing bagaimana kita mengusahakan agar agar barisannya itu berjumlah 23. Jadi berarti ada 4 yang harus ada adik pasangkan angka dengan jumlah 23. Tapi nanti kata kuncinya adalah di angka-angka yang berada di pojok segitiga itu. Kenapa? Karena nanti dipakai untuk 2 baris gitu kan, angka itu gitu. Jadi misalnya di pojok kiri bawah ada letakkan angka 1, berarti angka 1 itu nanti dipakai untuk membuat barisan pertama dan juga barisan yang kedua yang horizontal. Nah disitulah tantangannya. Jadi sebenarnya dia masih bisa kita kategorikan pola bilangan, cuma mungkin levelnya sudah lumayan tinggi ya Bu Penny ya. Iya. Jadi harus ada adik otak-atik dulu dengan cara coba-coba, try and error gitu ya. Kemudian nanti insya Allah nanti bakal ketemu polanya yang mungkin memang tidak biasa seperti yang mungkin dipelajari ini. Tapi kalau nanti adik-adik bisa menemukan, itu adik-adik akan dapat belajar banyak, dapat pembelajaran yang banyak
oh ternyata aku bisa. Nanti untuk mungkin level soal yang akan lebih tinggi akan adik-adik bisa kuasai. Ya, itu kata kuncinya Bu Penny mungkin. Terima kasih Bu Penny. Oke. Ya Habibie udah ngasih jempol, kayaknya bisa Habibie ini udah jadi nih kayaknya Habibie. Oke. Terima kasih Bu Rohati. Jadi nanti Ya. kalau Ananda semua mau bertanya boleh WA juga sama Bu Rohati ya. Boleh, Oh, boleh, iya. boleh sekali. Oke. Silakan izin dikasihkan nomor HP saya Oke, kalau siap. ada adik mau diskusi. Asal jangan WA-nya tengah malam ya. Nggak apa-apa. Nanti Oke. dibalasnya besok pagi. Iya, siap. Oke, itu aja Bu Penny. Oke, terima kasih pada Bu Rohati. Nanti Ananda kasih nomor Bu Rohati jika mau konsultasi lebih lanjut, mungkin mau lebih explore lagi ya, boleh ke Bu Rohati ya. Demikian dari Mem, ada mau ditambahkan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup sampai di sini. Tidak ada? Kalau yang nomor 2 gimana Mem? Nomor 2? Yang lain sampai isi absen ya. Nomor 2 yang itu ya Pen ya? Maksudnya Stephen apa siapa tadi ya? Giwa. Hah? Giwa yang nomor 2 yang soal 8 soal itu ya? Bukan Mem. Cari loh. Penting. Yang mana Giwa? Nggak jelas Giwa. Yang nomor 2 carilah ke dalam satuan dari tiap gambar. Oh iya. 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 Itu sama ya Bu Penny ya. Itu pola bilangan juga, tapi seperti yang diajarkan Bu Penny. Jadi dia bentuknya konfigurasi objek, kemudian adik-adik arahkan menjadi angka barisan ya Bu Penny ya. Jadi kalau misalnya segitiga pertama itu kelilingnya ada berapa? Keliling itu kan jumlah masing-masing sisi kan? Nah kebetulan di situ dibuat dalam satuan. Berarti untuk gambar pertama kan berapa kelilingnya kira-kira? Jiwa. Ah iya 3. Nah nanti untuk yang kedua, gambar yang kedua, ada berapa hitungannya? Hah? 5. Keliling. Kalau keliling gimana ngitungnya? Keliling. Isinya ada berapa di situ? Kan udah nyatu tuh ya, udah nyatu 2 segitiganya kan? Enggak ada. 4. Ah iya 4. Paham ya? Insya Allah Giwa ya. Udah mulai nyambung ya. Dan seterusnya nanti tinggal diisi tabel yang dimaksud itu. Ya begitu ya Bu Penny ya kira-kira. Oke, terima kasih pada Bu Rohati. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Mungkin lebih lanjut nanti tanya ke Bu Rohati, boleh lewat WA ya. Karena sudah jam 11.10, khawatirnya ada kegiatan lain atau mau mengerjakan tugas yang belum selesai dan mempersiapkan untuk ulangan. Jangan lupa ulangan minggu depan, waktunya terserah Ananda, tapi hanya boleh 1 kali ya. Oke, Mem pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Rohati dan Ananda semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Assalamualaikum. Wassalam. Live ya. Assalamualaikum. Aduh, ini salah recordnya nih.